Tuhan. Engkau begitu istimewa menyayangi kami. Engkau mengirimkan hamba-Mu, Romo Andang Tuhan, boleh di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu, Kau melingkupi dia dari rambutnya sampai ujung kakinya Tuhan. Setiap apa yang dia ucapkan Tuhan, itu semua adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan setiap sabda yang boleh dikeluarkan oleh Romo Andang dari mulut, lidah dan bibirnya. Berbicaralah lewat Romo Andang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Shalom. Malam, Shalom Romo. Shalom. Semoga suara saya bisa didengar ya. Nama saya Andang, sekarang saya ada di Gereja Teresia, Jakarta. Tentu saja senang bisa bersama-sama Anda dalam kesempatan PD pada malam hari ini. Saya diminta sharing tentang doa. Dan saya kira itu menjadi sesuatu yang ya mungkin akan menjadi salah satu refleksi kita juga untuk melihat sejauh mana kita dalam arti tertentu berdoa seperti yang dikehendaki Tuhan. Tapi sebelum saya masuk, tiba-tiba saya ingat tadi ada yang mensyukuri wedding anniversary yang ke-15. Tadi siapa ya yang berdoa tadi? Bro Robert. Oh, Robert ya. Iya, Romo. Ya. Hari ini kah yang ke-15? Oh, tanggal 8 Juli yang lalu, Romo. Oh, 8 Juli yang lalu. Oke, selamat. Terima kasih, Ya. Romo. Terima kasih, Romo. Masih ingat nggak siapa yang memberi sakramen perkawinan? Masih, Romo. Romo Siapa? Kudus SPD. Gregorius Salah. Kara SPD. Pasti salah. Waduh, Tuhan berarti, Ayo. Romo. Bukan. Coba waktu kalau Anda semua mengikuti perayaan Ekaristi di akhir pas pengumuman bunyinya apa? Kalau tentang perkawinan. Bukan pengumuman tentang perkawinan. Apa? Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ada kata saling menerimakan kan? Betul, Romo. Jadi saling menerimakan itu berarti Dua-duanya terima, Romo. kok dua-duanya terima? Saling itu berarti yang satu memberikan kepada yang lain. Iya, Jadi yang memberi sakramen perkawinan adalah pasangannya. suami kepada istri dan istri kepada suami. Romo. Nah, jadi bukan Romonya dong. Romo nggak boleh menerima sakramen perkawinan. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya. Nah, mengapa saya ngomong tentang hal ini? Karena memang saya mau melihat doa itu dalam konteks seperti juga hubungan suami istri. Mengapa begitu? Mari kita lihat. Gini, saya mulai dari sebuah pertanyaan lebih dahulu. Nanti saya akan share screen. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya begini. Kalau kita berdoa itu sebenarnya kita mau apa sih? Kalau kita berdoa, apa sih yang kita lakukan kalau kita berdoa? Nah, mungkin ini pertanyaan ini penting. Karena apa? Biasanya berdoa itu kan minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Jadi cita-citanya adalah doanya dikabulkan, gitu kan? Jadi kalau nggak dikabulkan, tidak sedikit yang ngambek, kecewa, marah, ya nggak? Siapa yang pernah marah pada Tuhan? Siapa pernah ngambek sama Tuhan? Mungkin tidak sedikit di antara kita yang pernah marah sama Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Tapi pertanyaannya kemudian, lah kalau tidak dikabulkan itu kemudian doa apa ya yang mujarab? Doa apa yang tanda petik maknyus supaya memang doanya dikabulkan? Nah, hari ini saya ingin mengajak melihat itu, tapi tentunya dari kacamata apa yang kita dengar dari ajaran Tuhan sendiri terkait dengan apa itu berdoa. Karena memang Tuhan mengajarkan banyak sekali hal
tentang berdoa. Nah, oke, saya ingin share screen dari oke. Saya harap teman-teman sudah melihat ya. Berdoa, ya kan? Apa itu berdoa? Seperti yang tadi saya katakan, tak jarang kita itu memahami doa dan melaksanakan doa sebagai sebuah permohonan. Sehingga kalau kita berdoa itu, ya minta, mohon gitu kan. Jadi kalau berdoa konkretnya adalah begitu membuat tanda salib, ya mungkin memuji Tuhan, ya mungkin minta maaf pada Tuhan, tapi kemudian yang lebih pokok adalah minta, mohon, minta, mohon gitu kan. Lalu amin. Well, itu tentu saja ya oke-oke saja, tapi kalau kita mau berdoa yang maknyus, berdoa yang benar-benar seperti yang dikehendaki Tuhan, harus lebih dari itu. Nah, lebih dari itu tuh bagaimana caranya? Karena mungkin juga kita tuh suka bertanya, apa sih yang doa yang mujarab, doa yang pasti dikabulkan Tuhan? Atau juga kapan itu? Kadang-kadang kita kan mengira bahwa berdoa tengah malam itu pasti akan lebih dikabulkan Tuhan. Atau kalau kita berdoa rosario atau novena 3 kali Salam Maria pasti akan dikabulkan Tuhan. Well, bahwa dikabulkan Tuhan atau tidak itu kan perkara lain, tapi pertanyaan itu sendiri sebenarnya mengandung pemahaman bahwa Tuhan itu bisa diatur, bukan? Kalau kita punya doa yang mujarab kan berarti Tuhan itu bisa diatur. Nah, inilah kesalahan kita. Tapi saya tidak akan masuk pada kesalahan ini, tetapi ingin melihat bahwa berdoa harus dicoba dihayati dari kacamata yang diajarkan Tuhan. Memang Tuhan juga mengatakan ini di dalam Injil Matius. Mintalah, kamu akan diberi, gitu kan? Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketollah, maka pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Oke, ini tidak salah dan memang itu ada di dalam Injil Matius. Cuma saya ingin kita melihatnya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Karena di Injil yang lain dikatakan sesuatu yang lebih dari ini. Yaitu di dalam Injil Yohanes bab 15. Ini tidak perlu kita tanyakan, saya tanyakan lagi, sudah saya tanyakan. Kita berdoa itu untuk mencari pertolongan supaya doa kita dikabulkan, harapan kita dikabulkan dan segala macam. Tetapi di Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 itu ada ayat-ayat yang bagi saya sangat menarik untuk direnungkan. Anda silakan baca dalam hati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ayat-ayat ini bagi saya sangat menarik dan memberikan perspektif lebih dalam lagi dari apa yang dikatakan di dalam Injil Matius tadi. Mintalah, carilah, ketoklah, dan kamu akan mendapatkan. Karena ayat ini
ayat-ayat ini atau perikop ini memberikan perspektif mengapa itu bisa terjadi. Atau ringkasnya itu ada di dalam ayat 7 yang ada di sini. Coba perhatikan ayat 7 bunyinya apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak jarang kita itu hanya membaca bagian kedua. Mintalah apa saja yang kamu minta. Itu kan Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk minta kok. Kita minta aja, pasti dikabulkan. Apalagi kalau kita memuji-muji Tuhan. Apalagi kita menyebut nama-nama Yesus. Bukankah Yesus pernah mengatakan, mintalah, dalam nama Yesus akan dikabulkan. Nanti dulu. Dalam nama Yesus itu artinya apa? Artinya adalah di bagian pertama, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Jadi ada persatuan yang erat antara kita dan Tuhan. Persatuan yang benar-benar membuat kita sungguh bahagia dalam arti tertentu. Dan di sanalah, kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, sebenarnya kita nggak akan banyak minta apa-apa kok sebenarnya. Nah, untuk ini, kita akan melihat ayat-ayat yang lain, supaya kita tahu sebenarnya berdoa itu apa dan bagaimana. Karena di dalam Injil yang lain, Tuhan juga memberikan contoh bahwa berdoa itu apa, yaitu di dalam Matius 6 ayat 5-8. Apa yang ada di dalam Injil Matius bab 7 tadi, mintalah, carilah, ketoklah, itu tidak boleh dilepaskan dari yang Injil tentang berdoa di bab sebelumnya, dan juga di dalam Injil Yohanes bab 15 tadi. Jadi mintalah itu tidak lepas dari bagaimana kita bersatu dengan Tuhan. Dan bersatu dengan Tuhan itu juga kelihatan kalau kita membaca baik-baik Injil Matius bab 6 ini. Kita coba perhatikan. Bab 5 ayat sampai 8. Janganlah kamu berdoa seperti orang yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Jadi kan ada orang yang berdoa itu untuk pamer. Oke, ini kita tidak bahas karena saya yakin Anda pun tidak berdoa untuk pamer. Ini saya kira tidak banyak terjadi pada kita, karena kita pun wong di dalam gereja aja susah, apalagi di tikungan-tikungan jalan raya atau di perempatan kan. Tetapi, ketutupan saya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Coba perhatikan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Jadi kalau kita berdoa, itu harus masuk dalam kamar kita. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan kamar itu bukan kamar secara fisik, tapi yang dimaksud adalah kamar dalam hati kita, yang paling dalam. Jadi kita diajak berjumpa dengan Tuhan secara personal, berbicara dengan Tuhan. Bukankah kita diajari kalau berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, disinilah masalahnya. Kita berkomunikasi itu kan harusnya kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Kita mendengarkan Tuhan yang berbicara, Tuhan mendengarkan kita kan. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih banyak ngomong. Maka Tuhan mengingatkan selanjutnya, yaitu kalau berdoa jangan bertele-tele. Kalau berdoa janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, jadi berdoa itu bukan pertama-tama berkata-kata, tapi bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Kalau kita tuh terlalu banyak bicara, terus kapan Tuhan berbicara dong, ya kan? Karena seperti yang di Injil Yohanes 15 ayat 7 tadi, doa kita akan dikabulkan kalau kita bersatu dengan Tuhan. Firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu di dalam firman-Ku. Begitu kan kata Tuhan? Artinya kita memang bersatu dengan Tuhan.
Dan kesatuan itu adalah kesatuan yang sangat personal yang terjadi di dalam ruangan. Atau di dalam ruang hati kita. Ini tadi sudah dikatakan mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita pun sering menyangka begitu kan. Kalau berdoanya pendek, wah Tuhan nggak akan dengerin. Jadi kita berdoanya panjang-panjang. Bahkan karena sudah kebiasaan doa panjang, orang-orang Katolik itu kalau disuruh berdoa, yang maju sikunya kan, bukan mulutnya yang maju untuk berdoa, tapi sikunya dengan mengatakan kamu aja gitu kan. Karena apa? Kita mengira bahwa berdoa itu harus dengan kata-kata yang panjang, harus bagus dan segala macam. Enggak kok, enggak. Yang penting adalah bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Bapa itu mengetahui apa yang kita perlukan jauh sebelum kita memintanya. Tuhan itu sungguh maha besar. Nah, itu yang mau dikatakan. Dengan kata lain, Injil Matius bab 6 tadi, ayat 5-8, mau mengatakan bahwa berdoa itu pada dasarnya adalah mendengarkan kehendak Tuhan, atau dalam hal ini lebih tepatnya mendengarkan kehendak Bapa, mendengarkan, jadi menerima kehendak Tuhan. Kalau kita itu menerima kehendak Tuhan, doa kita akan dikabulkan. Jadi, tapi artinya apa? Dikabulkan itu bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi pada kita. Itulah dikabulkan sebenarnya. Dikabulkan dalam arti yang paling asli, sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena bagi saya, relasi berdoa itu tidak bisa dilepaskan bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Maka di dalam Injil Matius jelas dikatakan juga, Matius 13 ayat 8, atau juga di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 19, dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, bukan? Kita tuh kita punya telinga tapi jarang kita pakai. Kita punya hati tapi jarang kita pakai untuk mendengarkan Tuhan. Nah, kata mendengarkan itu penting sekali. Ada satu hal yang apakah sudah ada di dalam slide apa enggak, tapi oke. Lebih dahulu sebelum saya masuk pada salah satu intinya juga, selain mendengarkan kehendak Tuhan, kita juga memahami kehendak Tuhan. Memahami itu artinya apa? Dalam banyak perkara, terutama yang sulit, terutama yang mengecewakan, terutama yang membuat kita menderita, kita mengira bahwa itu harus disingkirkan. Nanti dulu, belum tentu. Karena bukan tidak mungkin itu adalah cara Tuhan mendidik kita. Maka dengan kata lain, berdoa itu mendengarkan kehendak Tuhan dan juga memahami kehendak Tuhan. Kalau kita bisa paham, maka sebenarnya itulah firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam firman-Mu. Karena bagaimanapun Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Rancangannya jauh melebihi rancangan kita. Direfleksikan oleh Nabi Yesaya. Kita pun hafal dengan ini, bukan? Di dalam bab 25 ayat 1 dikatakan, Aku mau meninggikan Engkau Tuhan, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Ajaib itu kadang-kadang tidak bisa kita pahami, bukan? Ajaib itu begitu besar. Bahkan di dalam bab 55 selanjutnya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Begitu kan kata Tuhan kepada kita? Dengan kata lain, apa yang terjadi kadang-kadang memang tampak mengecewakan, tampak membuat kita menderita. Tetapi sebenarnya kalau kita itu mendengarkan kehendak Tuhan dan membiarkan firman Tuhan bersatu dengan kita akan paham. Dan itulah yang mengubah hidup kita. Itulah yang membuat kita sungguh-sungguh bisa mengatakan bahwa ada pelangi kasih. Teman-teman, mengapa saya mengajak menyanyikan ini? Karena sebenarnya ini pun menjadi suatu rangkuman dari keyakinan kita bagaimana sebenarnya karya Tuhan itu sering tidak bisa kita pahami. Sekarang ini tampak membuat kita menderita, tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti kehendaknya dengan baik, maka akan ada perubahan. Dan itulah pelangi.
Karena Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan sebagai Bapa yang amat baik. Maka sekali lagi, kunci berdoa itu bukan mohon, tapi mendengarkan. Itulah tekanan saya hari ini. Yesus pun memberikan contoh, bukan? Bagaimana dia berdoa kepada Bapanya. Dia pergi naik gunung ke tempat sepi, bukan tempat di gunung dalam arti ketinggian, tetapi di tempat sepi, supaya dia bisa sungguh-sungguh berkonsentrasi dan mendengarkan Tuhan. Bagaimana dia memberikan contoh berdoa bukan hanya dengan mendengarkan di tempat sepi, tapi juga ketika di Getsemani, dia memberikan contoh, bukan? Apa itu contohnya? Ketika dia mengatakan, di dalam penderitaan, dia mengatakan, Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah memahami kehendak Tuhan. Berat buat Yesus. Disalib, diseksa, diseret, dipaku. Itu sakit. Benar-benar menyakitkan. Tapi karena itu semua kehendak Bapa, dia akan jalani. Itulah tadi. Berdoa itu mendengarkan dan memahami kehendak Bapa. Nah, disitulah akan ada kebahagiaan. Disitulah sebenarnya perkara dikabulkan itu ada di sana. Dikabulkan yang ada di dalam kepala kita berbeda dengan yang di dalam Injil. Dikabulkan dalam kepala kita adalah hanya harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita, yang enak-enak saja, bukan? Bukankah kita sering mengatakan, wah syukur kepada Allah kalau kita mendapat rezeki. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kita sakit, kalau kita sedang menderita, sedang kecewa, apakah kita pernah bersyukur kepada Tuhan? Ya itulah, kita masih sangat egois. Berdoa yang kita lakukan itu masih mementingkan diri sendiri, sangat egois. Nah, disinilah yang tadi saya katakan, ada satu perkara penting yang tidak boleh dilupakan yang menjadi dasar dari semuanya ini. Yaitu ketika kita diingatkan, beriman itu apa? Beriman adalah ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, bukan? Mengasihi Allah itu total. Itu cita-cita kita sebenarnya. Cita-cita orang beriman adalah mengasihi Allah. Mengasihi berarti fokusnya pada Allah, bukan pada diri sendiri. Tapi yang terjadi adalah bahwa kita malah memperhatikan diri sendiri. Jadi beriman itu seperti orang jatuh cinta. Ketika kita memberikan diri pada orang lain. Mengapa tadi saya tak bertanya kepada Robert tentang sakramen perkawinan? Mungkin dia lupa, tapi sebenarnya dia coba dihayati juga, bukan? Bagaimana seorang suami memberikan diri pada istrinya dan istri yang memberikan diri pada suaminya. Jadi kalau kita gitu mengasihi Allah di dalam iman, maka kita pun memberikan diri kita pada Allah. Supaya kehendak Allah yang terjadi. Seperti yang Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa, bukan? Jadi, saya bisa mengibaratkan bahwa beriman itu seperti orang jatuh cinta. Maka, berdoa itu seperti apa? Berdoa itu seperti bercinta dengan Tuhan. Tadi saya tanya kepada panitia, peserta PD ini usianya berapa, supaya saya tidak ngomong di bawah umur 17 tahun. Jadi, nggak usah merasa bahwa itu kotor. Itu porno, enggak. Bercinta itu memberikan diri, harusnya. Jadi, kalau kita itu masih memikirkan diri sendiri, itu belum mengasihi. Bukankah Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Maka demikian juga di dalam berdoa, kita harusnya memberikan diri kita pada Tuhan. Bukan kita meminta-minta supaya Tuhan itu datang pada kita. Tuhan itu selalu datang kok. Tuhan itu selalu datang. Tuhan itu selalu menyertai kita. Di dalam doa Bapa kami sangat jelas bahwa Tuhan itu sebenarnya hadir. Maka kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini perkara yang tidak gampang. Sehingga tampak sekali kalau kita itu berdoa masih egois, yang ditekankan adalah berilah rezeki pada hari ini, bukan datanglah kerajaanmu.
Tuhan itu selalu mau datang. Tuhan itu selalu mau mengubah hidup kita. Jadi kalau beriman adalah sungguh-sungguh mengasihi Allah dan memakai kacamata Allah, maka disitulah apa yang ada dikatakan di dalam Injil Matius bab 17 menjadi jelas. Ketika dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Apa yang dimaksud iman sebesar biji sesawi? Iman itu bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar tahu. Iman adalah mengasihi Allah dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Jadi, kalau kehendak Allah yang terjadi, semuanya baik, karena Allah itu baik, bukan? Memindahkan gunung itu seperti adalah sebuah ibarat atau analogi. Kita sering mengira bahwa gunung itu halangan, gunung itu sesuatu yang membahayakan, gunung itu sesuatu yang menyulitkan, maka harus pindah, harus pergi dari hidup kita. Oh tidak, gunung itu ternyata kalau dilihat dengan baik-baik, dengan kacamata Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka gunung itu adalah sumber kesuburan. Jadi kalau memang kita melihat sesuatu itu baik, ya nggak usah disingkirkan, bukan? Demikian juga. Pengalaman yang mengecewakan, pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi membentuk kita, mendidik kita, tidak perlu dilupakan. Kita terima sebagai sebuah anugerah yang mungkin belum terpahami. Orang Inggris mengatakan blessing in disguise, bukan? Salah satu contoh yang paling saya sukai adalah orang ini. Anda kenal orang ini? Pernah dengar dong, pernah lihat dong, inilah Nick. Orang Australia yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dulu waktu kecil dia juga berdoa. Doanya apa? Supaya tangannya tumbuh, kakinya tumbuh. Tapi apa mungkin? Nggak mungkin ternyata. Apakah dia marah? Apakah dia kemudian kecewa? Mula-mula memang sempat kecewa karena ternyata memang nggak bisa tumbuh. Tetapi ketika dia memang kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai orang Kristiani, maka dia paham bahwa apa yang tampaknya tidak menyenangkan, apa yang tampaknya mengecewakan, apa yang tampaknya tidak sempurna, ternyata itulah cara Tuhan mendidik dia menjadi seorang pewarta yang luar biasa. Motivator dan sekaligus pewarta. Dan dia bahagia dengan hidup yang tampaknya tidak sempurna dari kacamata manusia, tetapi sempurna di mata Tuhan. Maka kata kuncinya sekali lagi, doa yang maknyus, doa yang dikabulkan adalah ketika kita memang mendengarkan dan memahami kehendak Tuhan. Itu hanya satu contoh kecil. Kita pun diajari, bukan? Bahwa ada seorang, dan berdoa itu, seorang yang namanya Maria, nanti akan saya singgung, bahwa berdoa itu memang mendengarkan Tuhan. Maka kita kalau berdoa ya dengan sikap yang tepat, supaya kita itu tidak gampang tertidur, atau supaya kita itu malah kemudian konsentrasinya ke tempat lain. Demikian juga mendengarkan kehendak Tuhan itu dengan membaca dan merenungkan kitab suci, dan itu menjadi penting juga. Jadi berdoa itu bukan hanya minta dan minta dan minta. Dan tentunya, mengapa tadi saya singgung Maria, karena kita juga diajari berdoa rosario. Itu doa yang luar biasa. Bukan soal mujarab bagaimana, wah kalau aku berdoa rosario, dalam bulan rosario nanti bulan Oktober, lalu doaku akan dikabulkan. Bukan itu. Bukan dikabulkan kehendak kita. Tapi dengan berdoa rosario, kita meneladan Bunda Maria yang mau mendengarkan kehendak Bapa. Bukankah Bunda Maria adalah orang yang pertama yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah doa utama sebagai seorang Kristiani. Dan tentunya Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Tampaknya, sekali lagi secara manusiawi, tidak menyenangkan, mengecewakan. Tetapi dengan kacamata Tuhan, maka semuanya akan berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk Bunda Maria memberikan contoh. Penderitaan yang paling besar bagi seorang manusia adalah ketika dia sebagai ibu harus memangku jenazah anaknya. Anak tunggalnya.
yang compang-camping, bukan pakaiannya tapi tubuhnya, mati, diseksa, berdarah-darah, tapi dia mampu dengan tegar memangku. Patung yang dibuat Michelangelo ini menjadi begitu indah, karena menampilkan Maria dengan wajah yang muda. Karena dia berdoa, dan berdoa adalah mendengarkan kehendak Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Berdoa adalah sungguh-sungguh bercinta dengan Tuhan karena kita mau mendengarkan dan menerima Tuhan. Sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat pribadi, yang membuat kita memang menerima Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan selalu datang untuk mengetuk hati kita. Bukan kita yang mengetuk hati Tuhan sebenarnya, tapi Tuhanlah yang mengetuk hati kita. Bukan kita suka melihat gambar Yesus mengetuk pintu. Itu ada di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Ketika dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita itu mendengarkan Tuhan, kita membuka hati, dan Tuhan masuk, dan kita akan mendapatkan apa yang kita minta dan kita harapkan. Nah, disinilah terakhir saya hanya mengatakan, mari kita bersama-sama berdoa seperti Bunda Maria. Orang Katolik sangat beruntung bahwa masih dan selalu diingatkan bahwa Bunda Maria menjadi anugerah terindah buat kita. Ya tentu saja Yesus tidak boleh dilupakan. Tetapi bukan soal Bunda Maria yang menjadi perantara, tapi Bunda Maria sebagai ibu orang beriman yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, tapi juga mendengarkan Tuhan ketika dia melaksanakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara terkasih, itulah doa yang menurut saya menjadi sungguh maknyus karena memang mengubah kita, mengubah jiwa kita, sehingga kita ketika kita berdoa dan mengakhirinya dengan amin, maka sebenarnya kita mempunyai iman dan hidup kita akan aman. Maka amin, saya selesaikan sharing saya. Shalom, Tuhan memberkati, dan semoga dengan berdoa kita pun semakin mampu menjadi berkat juga bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih. Oke. Baik teman-teman, mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan dan kita bersyukur kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami, terutama juga pada malam hari ini di mana kami berjumpa dengan saudara-saudara kami meskipun secara virtual, tapi kami percaya bahwa Engkau juga hadir menguatkan kami melalui kehadiran teman-teman kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami. Maka bukalah hati, budi, dan pikiran kami selanjutnya supaya apa yang Kau kehendaki dapat kami dengarkan dan kami pahami sehingga kami dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kami berharap bahwa dengan itu hidup kami menjadi berkat juga bagi keluarga, sesama, dan dunia. Maka ya Tuhan, tidak lupa kami ingin mohon kekuatan-Mu supaya kami dapat beristirahat dengan baik pada malam hari ini dan besok pagi dapat melanjutkan hidup untuk tumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Dan untuk itu ya Tuhan, lindungilah, kuatkanlah, dan berkatilah kami dengan kekuatan-Mu sendiri di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.